Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Arya Rahmat. Saya berasal dari kelas C Peternakan semester 4 dengan NIM 19801141603. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah metodologi studi Islam. Materi yang akan saya sampaikan berjudul Hubungan Islam dengan HAM, Pluralisme dan Demokrasi. Hubungan Islam dengan HAM. Kita sudah tahu HAM itu adalah hak asasi manusia. Dasar-dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Kemudian HAM dalam Islam berbeda dengan istilah dan sistem demokrasi yang sampai saat ini masih diperdebatkan di antara ulama serta intelektual dan aktivis muslim. Hampir semua mereka setuju dengan istilah hak-hak asasi manusia atau HAM ini, meskipun konsep yang mereka kemukakan tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal. Penerimaan ini disebabkan karena ekstensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, hubungan Islam dengan pluralisme. Adapun pengertian pluralisme berasal dari kata pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu, atau pluralizing, sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua yang mempunyai dualis. Sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Dalam istilah lain, pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah di suatu negara harus dibagi-bagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli dalam suatu golongan. Kemudian perbedaannya dengan multikulturalisme, kesejarahan budaya masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis harus diposisikan sejajar dan setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan. Melihat istilah ini, multikulturalisme berarti ini menumbuhkan sikap ragu-ragu atau skeptis, sehingga yang hanya relatif. Kemudian beberapa pandangan tentang pluralisme dalam Islam. Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lainnya. Namun, bukan berarti semua agama adalah sama, artinya tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang lain-lain. Adapun yang ketiga, hubungan Islam dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, sebuah kosakata Yunani berarti masyarakat, dan kratio atau krato yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat, rule by the people. Dilihat dari sejarahnya, pertama kali istilah ini digunakan sekitar 5 abad sebelum Masehi. Baiklah, saya dapat menarik kesimpulan dari materi ini. Sejak awal Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia atau HAM karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia itu. Para ulama kemudian merumuskannya dengan konsep masjahid al-syariah atau tujuan syariah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang mempunyai keniscayaan dan kebutuhan manusia yang eksistensi harus diwujudkan dan dilindungi. Hanya saja pelaksanaan HAM tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular. Dalam rangka penyesuaian ini,
dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi metodologi studi Islam ini. Semoga menjadi bahan edukasi atau pembelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.